Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, terima kasih. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan pembacaan doa bersama. Rohmat Salim. Ya, silahkan dipimpin doa dulu. Doa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran hari ini lancar dan semoga semua akan dalam kondisi sehat selalu. Amin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran seluruh siswa dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Robik kemarin sakit, sudah sembuh ya? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat terus. Oke, kita tepuk semangat dulu gimana supaya sehat. Ya, kita mulai dulu. Tepuk semangat. Semangat, 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 semangat. Oke, semoga tambah semangat untuk pembelajaran berikutnya. Baik ya. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya, yaitu tentang sistem pencernaan. Masih ingat kemarin kita membahas bab tentang apa? Yang kaitannya dengan aliran darah dari jantung. Itu babnya tentang sistem peredaran darah. Ada berapa macam sistem peredaran darah? Dua ya. Nah, ada pembuluh darah vena dan arteri. Kira-kira apa kaitannya peredaran darah dengan yang akan kita bahas? Berarti ada kata zat makanan. Apakah makanan itu ada kaitannya dengan darah? Coba, ada yang bisa jawab? Tunjuk jari. Ival? Makanan masuk ke dalam peredaran darah kalau sudah dicerna, betul sekali. Oke, untuk kali ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi fungsi zat makanan. Nanti ada gambar PowerPoint yang akan menampilkan zat makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah menganalisis perbedaan zat makanan yang tergolong makronutrien dan mikronutrien. Nah, nanti kita akan belajar makro itu apa, mikro itu apa. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis contoh. Jadi kita akan membahas tentang bahan makanan yang nanti mana yang termasuk unsur makro, mana yang termasuk unsur mikro. Gitu ya. Baik. Setelah ini kita akan lihat video. Nah,
Oke, silahkan nanti amati apa yang terjadi dalam video ini. Nggak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Biasanya nggak bisa. Sudah siapkah Anda beralih ke sorghum? Pertanyaan ini sontak menghebohkan masyarakat Indonesia yang terbiasa bersantap dengan nasi dalam berbagai hidangan sehari-hari. Sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari tanah gersang Afrika Timur. Bulir-bulir sorghum menyerupai padi dan jagung yang sejatinya telah lama dikenal petani namun terlupakan. Padahal sorghum dinilai lebih unggul dalam hal nilai gizi. Pemerintah tengah gencar mengembangkan sorghum sebagai bahan pangan nasional. Kementerian Pertanian mulai mengembangkan 15.000 hektar tanaman sorghum dan akan diperluas menjadi 40.000 hektar pada 2023. Bila nasi seolah tak tergantikan lantaran kemudahan pengolahannya, bagaimana dengan sorghum? Dari sisi teknik pengolahan, ada challenge apa biasanya untuk mengolah? Kalau misalnya nasi goreng kita sudah tahu ya, udah biasa mungkin dengan beras dan segala macam. Kemudian terancam pun kalau membuat dengan sorghum ini apa challenge-nya? Kalau ini kan sorghum ini rasa dan teksturnya kalau boleh dibilang nggak ada rasa, Mas ya, nggak ada rasa gitu kan, manis ya, karena memang dia kandungan glukosanya juga bagus itu, rendah ya, gitu kan, dibandingkan dengan yang lain gitu. Setidaknya dibutuhkan air 2 kali lebih banyak dibanding saat memasak beras putih biasa. Tekstur sorghum lebih kenyal dan perah, menyerupai kacang hijau bila bulirnya dipecah. Chef Rahmat mengajak saya mengolah sorghum menjadi terancam. Cukup ya? Belum ya? Belum ini ya? Belum, dikit lagi. Masih ngos-ngosan. Terancam adalah makanan khas Jawa Tengah yang mirip dengan urap. Di dalamnya terdapat toge, kacang panjang, timun, daun kemangi, yang semuanya serba segar diaduk dengan kelapa parut berbumbu bawang putih, cabai, dan kencur. Selanjutnya Chef Rahmat meramu sorghum menjadi nasi goreng. Artian untuk kalau menggunakan sorghum dalam masakan mau digoreng, mau direbus, mau di... nggak ada pantangan. Kita pengolahannya bisa dari appetizer, ya, terus sup juga bisa. Oh iya? Ya, bisa, sup bisa. Ya, terus main course itu bisa, terus dessert. Dessert. Bahkan kalau sambal pun juga bisa. Jadi kita ada sambal sorghum? Ya, ada, bisa. Jadi sebenarnya kalau orang nanti bilang bahwa bisa sambal aja Chef ya? Siap. Orang nanti bilang pada akhirnya ini akan menjadi superfood baru. Bisa banget berarti ya? Bisa. Lihat ya. Teknik memasak nasi goreng sorghum tak berbeda dengan nasi goreng biasa. Tidak terlalu sulit pula untuk memastikan sorghum bercampur rata dengan bumbu nasi goreng. Sebab sorghum tidak berubah warna bila ditumis di dalam wajan panas. Nggak makan kalau nggak makan nasi, oh iya, kan? Benar. Selama ini udah ada mindset gitu ya, orang Indonesia. Orang Indonesia gitulah. Mungkin nggak suatu hari nggak makan namanya kalau belum makan sorghum gitu. Bisa juga, bisa. Meski sorghum bisa diolah menjadi beragam hidangan, kendala mendapatkan sorghum di pasaran relatif masih tergolong sulit. Sekarang sih sebenarnya nggak usah khawatir karena di daerah Jawa Timur itu ada. Sudah banyak ya? Ya, sudah bisa dibudidayakan di sana. Bahkan bisa diolah, pernah kita dikasih sampel itu, ya tepung, gula, bahkan madu sama kecap sorghum. Tepung, gula, madu, kecap iya, dari sorghum semuanya. Dari sorghum semua. Dokter spesialis gizi klinik Mulya Nahdaya mengatakan, sorghum sebagai sumber nutrisi yang mengandung polifenol atau antioksidan lebih tinggi.
bahkan bila dibandingkan dengan buah-buahan jenis beri. Sorghum ini juga ternyata dalam 100 gram itu lebih mengenyangkan dibandingkan beras. Kenapa? Karena yang menonjol adalah proteinnya juga lebih tinggi. Dalam 100 gram beras itu proteinnya sekitar 8 gram. Kalau sorghum bisa 11 gram. Gitu. Dan yang menarik itu seratnya. Seratnya tinggi banget. Kalau di 100 gram beras itu seratnya sekitar 1-2 gram. Di sorghum bisa 6 gram. Usai memasak nasi goreng sorghum, Chef Rahmat melengkapi santap siang saya dengan dessert atau pencuci mulut yang juga berbahan tepung sorghum, yakni bolu gulung sorghum. Melihat bahwa begitu tadi proses pun kalau kita lihat tidak terlalu sulit ya. Iya, nggak terlalu sulit. Jadi prospek kedepannya ini untuk bisa seperti yang digadang-gadangkan akan menjadi superfood itu secara personal Chef melihatnya seperti apa? Untuk sorghum sendiri sih menurut saya sih punya nilai jual yang sangat tinggi ya. Kesempatan untuk bersaing dengan mungkin ya boleh dibilang kayak gandum, saya rasa nggak akan takut lah ya untuk sorghum sendiri ini. Bahkan kalau diolah dengan benar, dengan tingkat kreasi yang lebih banyak, ya pasti akan mengungguli. Tidak seperti nasi putih atau nasi merah yang sedikit manis, rasa sorghum cenderung lebih netral. Kalau saya pribadi melihat ini ada kesamaan mungkin cita rasa sedikit dengan beras merah ya. Dengan beras merah. Kalau ini sih mungkin agak sedikit kenyal ya dibandingkan dengan beras merah. Kalau beras merah masih ada sedikit manis-manisnya. Kalau ini tidak. Benar. Jadi yang kekuatan untuk bisa mengolah ini adalah bagaimana bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan yang lain ya Chef ya, supaya sorghum yang bisa dibilang minim rasa ini dikuatin dengan sei sapinya, acarnya, ada acar dan bumbu-bumbunya. Butuh pembiasaan bagi lidah masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan cita rasa kuat. Karakter rasa netral pada sorghum justru mempermudah tanaman ini masuk ke segala jenis hidangan, asalkan diolah dengan cara yang tepat. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta. Ya, sudah kalian tonton tadi ya? Apa yang dibahas dalam video? Nah, sorghum. Kira-kira sebagai pengganti apa? Nah, nasi. Misalkan suatu saat nanti sudah tidak ada sawah lagi, berarti kita harus beralih dengan sumber karbohidrat yang lain. Salah satunya adalah bisa menggunakan sorghum. Rasanya gimana tadi sorghumnya? Nggak enak? Ada yang pernah ngicipi? Pernah? Gimana rasanya, Pak? Kalau saya yang mencicipi ya keringan. Oh, yang sudah dikeringkan. Nggak enak? Kalau sama nasi enak apanya? Kan bumbu yang keringan itu enggak dibumbui. Oh, hambar ya. Nah, mungkin seperti nasi jagung yang tidak kita kasih sayur, tidak pakai lauk, langsung kita makan begitu saja. Nah, makanya dari sorghum ini nanti bisa dibuat berbagai macam olahan makanan. Coba salah satu sebutkan tadi, apa satu contoh makanan yang bisa dibuat dari sorghum? Yuk, tunjuk tangan. Ya, Duta. Nasi goreng, betul. Siapa lagi? Nova? Roti. Jadi dibuat seperti gandum dulu ya, dibuat tepung baru diolah menjadi roti. Baik, untuk setelah ini silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing sama seperti kelompok yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan kelompok 1 boleh menempati sana urut dan boleh memilih nama kelompok dengan zat-zat makanan yang akan kita bahas hari ini. Ada apa saja? Karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan air. Ya, silahkan gabung dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, setelah ini akan saya bagikan LKPD. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing apa yang ada di dalam LKPD ini yang akan kita bahas berkaitan dengan zat makanan. Silahkan didiskusikan nanti ya. Silakan diskusikan, waktunya 20 menit bisa ya? Ya, silakan diskusikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh acungkan tangan, tanyakan pada Bu Guru di depan. Itu ya.
Masih. Masih. Komipil dimatikan aja. Matikan enggak? Bu, nanti ketika anu lagi. Ini udah maksudnya. Enggak usah. Oh, nggak usah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berkaitan dengan materi tentang alpukat mungkin? Ya. Apakah? Apakah alpukat bisa mengenyangkan? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Kenyang nggak makan alpukat 5 misalkan, 1 kali makan kilo? Nggak kenyang, karena apa? Orang Indonesia itu kenyang kalau makan nasi. Itulah Indonesia. Tetapi apakah ada kandungan karbohidrat di dalam alpukat itu? Ada. Cuman kadarnya di bawah nasi, di bawah karbohidrat standar nasi atau jagung atau yang lainnya. Jadi boleh silahkan, misalkan lapar mau makan apa yang bikin kenyang, alpukat boleh, tapi jumlahnya harus banyak kalau mau disesuaikan dengan jumlah kalori nasi. Betul sekali. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Yang lain silakan boleh bertanya. Ya, Pita. Alpukat mengandung vitamin atau tidak? Ya, tunjuk tangan yang bisa jawab. Malu-malu. Mengandung vitamin atau tidak? Ada ya, walaupun sedikit ada. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari buah alpukat itu tadi. Artinya vitaminnya ada, karbohidratnya ada, yang jelas menyesuaikan. Pas kalau kita misalkan pakai untuk diet yang sehat. Jadi diet itu bukan berarti kita tidak memakan karbohidrat sama sekali. Artinya bisa kita ganti dengan karbohidrat yang rendah kalori. Contohnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Karbohidrat yang rendah kalori atau bisa dimanfaatkan untuk misalkan orang yang menderita diabetes, ya kan? Kan tidak boleh makan nasi karena apa? Kalorinya tinggi, zat gulanya tinggi. Berarti bisa diganti pakai apa? Roti, bisa? Bisa. Gandum. Ayo, gandum itu sama tidak dengan nasi kira-kira karbohidratnya? Hampir sama. Beda, hampir sama, ya kan? Nah, tetapi kalau perbedaannya sedikit, alangkah lebih baik kalau kita ganti dengan jenis yang lain yang jauh rendah kalorinya. Contoh, beras merah itu rendah kalori, rendah gula, bisa dipakai untuk mereka yang menderita diabetes gitu. Kemudian kalau minum air putih saja gimana? Diet cuman minum air putih, lemes nggak kira-kira? Pasti lemes, karena apa? Tidak ada karbohidratnya. Betul. Jadi solusi untuk diet yang baik itu nasi boleh, cuman jumlahnya yang dikurangi. Betul. Protein juga harus ada, artinya kita tetap makan telur, atau bisa kita ganti telur saja, nggak usah nasi, cuman habisnya banyak. Sekali makan misalkan 7 butir telur sekaligus, 10 malah ada yang bilang. Alhasil tubuh kita sehat, badan kita langsing, tetapi kantongnya juga ikut langsing. Betul tak? Iya, habis untuk buat beli telur semua. Gitu. Silakan dilanjutkan lagi diskusinya.
lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ada yang tahu bedanya? Lemak jenuh katanya lemak bosen. Bosen ngapain? Bosen hidup? Artinya lemak jenuh itu lemak yang mengandung kadar asam lemak yang sangat tinggi. Jadi memang bahasanya sangat tidak baik karena mengandung kolesterol yang membahayakan untuk kesehatan jantung misalkan. Kalau lemak tak jenuh, ya nggak bosen. Artinya kalau kita membandingkan lemak, berarti kita pilih yang perbedaan dari sumbernya. Misalkan ya, ada lemak nabati, ada lemak hewani. Kira-kira kalau disuruh milih, misalkan mau lemak nabati atau hewani? Hewani atau nabati? Pertanyaan, enak yang mana? Enak hewani, Bu, karena apa? Daging semua, ya kan? Ayam, sapi, bisa dibuat sate, gulai. Tetapi dari sisi kandungan lemaknya, kolesterolnya apalagi? Lebih aman yang nabati atau hewani? Nabati. Contohnya apa? Lemak nabati. Kedelai, terus kalau telur lemak nabati atau hewani? Hewani, karena dari ayam. Santan berasal dari kelapa, nabati apa hewani? Nabati. Tapi apakah ketika mengkonsumsi santan dalam jumlah yang banyak bahaya atau tidak? Tidak. Ya bahaya. Karena apa? Biasanya kalau makan santan terlalu banyak bisa menimbulkan efek ada yang diare, hebat. Apalagi perut yang sensitif gitu. Jadi kalau mau memenuhi kebutuhan sehari-hari otomatis ya harus dua-duanya. Tetapi kalau jumlahnya ya disesuaikan. Misalkan adanya di rumah ini ya secukupnya saja supaya yang penting terpenuhi. Jadi yang penting tidak berlebihan dalam mengkonsumsi itu. Sudah selesai diskusinya? Belum ya? Lanjutkan dulu. Menit lagi ya, ya Duta. Iya silakan. 5 menit ya, jangan lama-lama. Ada yang mau nyusul? Enggak. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan apa tadi pagi? Boleh nasi. Mie, nasi, tok. Harus terpenuhi semua ya. Minimal proteinnya ada walaupun sedikit. Paling gampang apa biasanya kalau sarapan? Tempe goreng. Gorengan. Aduh, ada lemaknya itu. Tapi enak. Ya gitu. Yang dilarang itu yang enak-enak memang. Sambil menunggu sekitar 2 menit lagi, silakan nanti semua peserta tiap kelompok maju ke depan. Jadi tidak ada yang tetap di tempat duduk, silakan maju ke depan. Perkenalan dulu kelompok karbohidrat misalkan, terus nama-namanya, baru silakan dipresentasikan. Nah, kelompok lain silakan bertugas untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan dari yang sudah disampaikan tadi. Kenapa? Pakai nama samaran. Boleh.
kan paling isi kuesioner nanti. Nggak mungkin kan nanti dicek kurang ini ada nggak kan? Ini nggak sih teman-temannya itu. Pasti mereka dulu. Pemirsa jangan ketawa. Sesi berikutnya adalah sesi presentasi. Silahkan kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Kelompok? Ayo, nama kelompoknya? Kelompok air. Oke, silahkan maju kelompok air. Sini. Ayo, sini. Nah, yang lain silakan perhatikan, nanti boleh memberikan saran atau tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok air akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota air. Saya Nela Syafika Hafid sebagai moderator, Anissa Silmi Safitri sebagai penjelas, ada Nailis Anda, Umu Habibah, dan Abdul Ma'on. Anissa Silmi Safitri, silakan. Yang lain dengarkan. Air. Fungsi air pelarut senyawa-senyawa lain, mengangkut zat lain dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan yang lain. 3. Menjaga stabilitas suhu tubuh. Pengaturan air di dalam tubuh dikendalikan oleh berbagai kelenjar buntu seperti hipofisis, tiroid, anak ginjal, dan alat pengeluaran seperti kulit melalui kelenjar keringat. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh ada dua macam, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang kedua, fungsi dari makanan secara umum. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, pengaturan metabolisme tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh.
vitamin dan lemak fungsi. Nama zat makanan. Makan apa sih? Bahan makanan alpukat. Yang pertama alpukat. Bahan makanan atau bahan makanan yang pertama alpukat. Alpukat mengandung vitamin dan lemak yang berfungsi untuk menjaga kesehatan, sumber energi, pelindung organ tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua jagung. Jagung karbohidrat dan fungsinya sebagai sumber energi, berperan penting dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa. Yang ketiga kacang-kacangan, berprotein nabati, berfungsi sebagai sintesis zat-zat penting tubuh, penetralan racun di dalam tubuh, perbaikan pertumbuhan pemerahan jaringan tubuh. Zat makanan berdasarkan jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh ada dua, yaitu makro dan mikro. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang mau menanggapi. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ya, teman-teman sekalian. Yuk, dengarkan dulu yang lain. Ada yang mau bertanya? Yuk, dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Umma akan bertanya, apa yang dimaksud dengan tiroid? Tiroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain ada yang bisa menjawab apa itu tiroid? Saudara? Ya, silakan dijawab kalau sudah bisa. Yang lain bisa membantu mungkin? Tiroid itu satu kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Biasanya ada di bagian sini. Nah, makanya ada penyakit apa itu? Gondok. Itu pembengkakan pada kelenjar tiroid di sini. Atau gondongnya itu basah. Ya, ada yang pernah ya? Sakit bagian sini yang membengkak. Itu namanya pembengkakan kelenjar tiroid. Nanti yang khusus untuk memproduksi yang kaitannya dengan metabolisme tubuh itu salah satunya dibantu oleh kelenjar. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan ini. Cukup ya? Cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus buat kelompok air. Sedikit koreksi ya, suaranya kurang keras dikit. Jadi yang lain tidak bisa mendengar yang sudah disampaikan. Oke, berikutnya kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompok apa? Vitamin. Nah, vitamin silakan ke depan. Pakai ini biar keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vitamin A, B, C, D akan mempresentasikan hasil kami. Sebelum itu, nama saya Robih
Dan sebelah saya Nahya, sebelahnya lagi Apita, sebelahnya lagi Nain. Siapa gue? Ili, sebelahnya lagi Vika. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yaitu karbohidrat, vitamin, protein, lemak, mineral, air. 3 fungsi makanan secara umum, yaitu penghasil energi, mengatur metabolisme tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Alpukat, nama zat makanannya karbohidrat dan vitamin. Fungsinya sebagai sumber energi, pembantu penyerapan kalsium, menjaga keseimbangan asam dan basa. Jagung, zat makanan yang di dalamnya itu karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi, berperan penting dalam metabolisme, membantu proses pencernaan makanan. Kacang-kacangan dan kedelai, zat makanan yang ada di dalamnya itu protein nabati, lemak dan lemak nabati. Fungsinya sintesis zat-zat penting tubuh, penetralan racun dalam tubuh, perbaikan pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh. Zat makanan berdasarkan jumlah kebutuhannya oleh tubuh dibedakan menjadi 2, yaitu zat makanan makronutrien dan zat makanan mikronutrien. Air termasuk makronutrien, berfungsi sebagai pengatur. Vitamin termasuk dalam mikronutrien, berfungsi sebagai pembangun. Karbohidrat termasuk makronutrien, berfungsi sebagai sumber energi. Lemak termasuk makronutrien, berfungsi sebagai bahan pembangun, sumber energi dan pengatur. Mineral termasuk sebagai mikronutrien, berfungsi sebagai pengatur. Protein termasuk makronutrien, berfungsi sebagai pembangun dan sumber energi. Gandum yang termasuk makronutrien yaitu gandum, telur, air, susu, kacang kedelai, kelapa. Yang termasuk mikronutrien yaitu kalsium, selenium, vitamin K, vitamin C. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Silakan, ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan presentator berikutnya. Gak ada? Ya cukup. Ya silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok. Kelompok apa tadi, lemak ya? Oh, vitamin. Yang berikutnya silakan kelompok. Ya. Mana dulu? Ayo sini dulu ya. Kelompok apa? Karbohidrat, silakan tampil ke depan. Dicekel ke nanti jatuh. Nah, di sini. Jatuh. Yuk, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang karbohidrat. Dan saya sebagai moderator Muhammad Duta Wilda Fatur Rahma dan Sa'adah menjadi pembaca dan malah sebagai sesi tanya jawab. Karbohidrat atau hidrat
arang merupakan senyawa yang mengandung CH dan O dengan perbandingan H dan O sama dengan 2:1 dan dinyatakan dengan rumus umum CnH2ON. Secara kimiawi, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehida polihidroksi aldehid atau turunan keton polihidroksi keton dari alkohol, atau juga karbohidrat berarti senyawa yang dapat dihidrolisis bereaksi dengan air menghasilkan aldehida atau keton. Berdasarkan panjang rantai karbon, karbohidrat dibagi 3, yaitu 1. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana, dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Heksosa dalam tubuh antara lain glukosa, galaktosa, fruktosa, dan manosa. 2. Oligosakarida menghasilkan 2-6 monosakarida melalui hidrolisis. Oligosakarida yang penting dalam tubuh adalah disakarida yang menghasilkan 2 monosakarida jika dihidrolisis. Contoh disakarida antara lain sukrosa, gula pasir, laktosa, gula susu, dan maltosa, gula gandum. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Hidrolisis laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa. Hidrolisis maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa. 3. Polisakarida menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis. Contoh pati, glikogen, insulin, selulosa, dextrin. Sumber karbohidrat yaitu padi-padian, beras, gandum, jagung, umbi-umbian, singkong, ubi, kentang, tepung, sagu. Fungsi karbohidrat antara lain sebagai sumber energi, berperan penting dalam metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh, membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa, membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa, bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak dan protein. Karbohidrat beratom C5 buah yaitu ribosa adalah komponen DNA dan RNA. Kami buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beras sama jagung. Kira-kira kalau digunakan untuk sumber energi bagus yang mana? Nasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok vitamin. Kalau menurut saya nasi sama jagung lebih baikkan nasi karena apa? Dari jenis apa? Kayak jenis proteinnya, vitaminnya apa kan tinggian nasi. Terus kan kalau jagung kan emang bagus tapi kan apa? Kalorinya di bawah nasi. Jadinya untuk apa yang iklim tropis kayak di Indonesia ini kan membutuhkan tenaga yang energi yang banyak, jadinya itu lebih baik nasi. Secara pemenuhan energi lebih baik kalorinya lebih bagus ya nasi. Karena apa lebih tinggi jadi lebih mengenyangkan. Iya. Tapi kalau dari sisi kesehatan baik jagung. Jelas lebih baik yang jagung karena apa? Rendah kalori apalagi mereka yang menderita tadi diabetes. Kalau enaknya nasi beras jagung. Nasi beras. Nasi lele. Tergantung selera sih. Kalau tergantung selera kalau dia kalau kawasannya kayak lingkungannya dia jarang makan nasi seperti itu, ada makanan baru mesti agak aneh gitu. Sesuatu kalau sudah terbiasa jadi biasa saja gitu ya. Iya. Kalau menghadapi sesuatu yang baru memang rasanya beda, tidak enak. Ya. Yuk lagi ada giliran. Yuk. Saya dari kelompok apakah kandungan karbohidrat yang terkandung dalam singkong banyak
dibilang banyak ya enggak, dibilang sedikit ya enggak ya sedang, soalnya kan itu hanya untuk memenuhi, kayak bukan makanan pokok, hanya untuk cemilan, bisa dibikin bisa dibikin berbagai macam makanan, tergantung kita. Kalau kita di pondok ya itu bisa menjadi sumber makanan, kalau kita mengikuti Kalau kepepet bisa jadi makanan pokok. Iya. Artinya karena rata-rata orang Indonesia itu memang konsumsinya nasi ya. Iya. Karbohidrat dalam bentuk yang lain pun otomatis mereka hanya untuk bukan memenuhi kebutuhan pokok, tetapi hanya untuk makanan sampingan. Iya. Sampingan yang bisa juga bertamu dan lain-lain. Jadi kalau secara kaloris sebetulnya ya tidak jauh beda. Iya. Seandainya itu dijadikan makanan pokok. cuma karena tidak biasa saja. Iya. Itu ya. Cukup ya. Cukup sekian dari kelompok karbohidrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif ya, ada yang didiskusikan betul-betul, jadi kita nanti paham betul. Oh, paling bagus itu makan yang karbohidrat jenis ini, protein ini, kalau bisa lemaknya apa gitu. Oke, kelompok berikutnya yang presentasi ya. Kelompok apa ini? Protein. Silakan protein maju ke depan. Diperkenalkan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Oke, baiklah. Kami dari kelompok protein akan menyampaikan hasil diskusi kami. Akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai protein tadi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Anda sedang bersama saya Mike, di sebelah saya ada Mbak Prilly, di sebelah saya ada Mbak Latif, dan di ujung ada Mbak Fidin. Oke, segitu perkenalannya, dan untuk penjelasan dan seterusnya saya serahkan kepada rekan saya Mbak Fidin, silakan, atau Mbak Zaro. Oke, silakan. Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein terdiri atas senyawa-senyawa sederhana yang disebut asam amino. Jenis asam amino amat banyak, namun secara sederhana dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, dan mineral. Lalu yang kedua, tiga fungsi makanan secara umum. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Yang ketiga, pengaturan metabolisme tubuh. 1. Alpukat zat makanannya yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai yang pertama sebagai sumber energi utama, kedua berperan penting dalam metabolisme, ketiga menjaga keseimbangan asam dan basa. 2. Jagung zat makanannya yaitu karbohidrat, berfungsi 1. Sebagai sumber energi utama, 2. berperan penting dalam metabolisme, 3. menjaga keseimbangan asam dan basa. 3. Zat makanan 3 itu kedelai atau kacang-kacangan. Zat makanannya protein nabati. Protein nabati berfungsi sebagai yang 1. sebagai sintesis zat-zat penting tubuh, 2. pelaksanaan metabolisme tubuh, 3. penetralan racun di dalam tubuh. Zat makanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, zat makanan makronutrien. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, dan air. Yang kedua, zat makanan mikronutrien. Contohnya mineral dan vitamin. Air merupakan zat yang makronutrien dan berfungsi sebagai pengatur. Vitamin
mikronutrien sebagai pembangun, karbohidrat termasuk makronutrien sebagai sumber energi, lemak termasuk makronutrien sebagai bahan pembangun sumber energi dan pengatur, mineral sebagai mikronutrien sebagai pengatur, protein makronutrien berfungsi pembangun dan sumber energi. Contoh makronutrien: 1. Gandum, protein, susu, air, kacang kedelai, kelapa. Contoh mikronutrien: kalsium, susu, selenium, vitamin K, vitamin C. Oke, sekian ya sesi penjelasannya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan dan bukan sesi curhatan, jadi mohon jangan panjang lebar. Oke, silakan. Oke. Perbedaan asam amino esensial dan non esensial. Dijawab rekan saya. Esensi penting sekali ya. Iya. Kan esensial itu penting. Nah, asam amino esensial berarti yang seperti apa? asam amino esensial itu seperti ini, leucin, isin ini kan Kalau esensial untuk orang dewasa, Esensial. contohnya kan dibilang kayak gitu. Apa? Gimana? Perbedaan esensi. Perbedaan apa ini tuh? Mas? Esensial, Asam amino esensial dan non esensial. Kalau esensial itu untuk orang dewasa, contohnya leucin, lisin, fenilalanin, metionin, dan isoleucin. Jika non esensial itu untuk apa? Non esensial itu alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, sistin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tiroksin. Jadi kesimpulannya adalah kalau protein esensial itu protein yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh, wajib. Nah, non esensial itu tidak begitu. Karena apa? Bisa diperoleh, misalkan tidak itu tidak apa-apa. Tapi yang namanya protein kan untuk salah satunya adalah membangun sel-sel yang mati, yang telah rusak. Itu makanya kita harus banyak mengkonsumsi protein. Yuk, nanti masih ada. Ya. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan protein dan kelebihan protein? Perbedaan protein itu bagaimana? Kurang protein alias kurang Itu nanti jadi apa? Oke. Apa overdosis? Itu kita bahas tentang gangguan masalah ini. Jawab sekenanya baik kan kalau kekurangan protein sama kelebihan. Jika kelebihan Manfaatnya semua ada ya. Contohnya misalkan kebanyakan makan protein makan telur. Apa kira-kira dampaknya? Seperti Ngaruh nggak kalau kita makan telur terlalu banyak? Ngaruh. Betul itu? Betul. Yakin faktanya karena makan banyak telur? Yakin. Tidak. Coba makan 1 kilo sehari. Apa yakin pasti bunuh? Tidak. Tidak selalu ya kan. Artinya protein itu bisa diperlakukan seperti karbohidrat sebagai sumber energi. Artinya kalau kelebihan protein ini sama halnya seperti kelebihan karbohidrat yang hanya akan dijadikan lemak kalau tidak dipakai. Jadi ditimbun ke sana sini jadi lemak. Artinya kalau kelebihan obesitas. Tapi kan jarang orang yang selalu banyak protein. Apa ya makan telur sekilo, tempe 4 dinding 1 kali. Kan tidak. Tidak. Jadi otomatis itu tadi secukupnya. Nah, kalau kekurangan protein, sementara tadi fungsi protein untuk membangun sel-sel yang rusak ketika kita jatuh, jempolnya lecet, otomatis sarannya harus banyak mengkonsumsi protein supaya
kayak di daerah-daerah yang terpencil yang memang kurang makan, otomatis hanya tinggal tulang-tulang saja, ya kan? Malnutrisi istilahnya atau kurang nutrisi. Ya, cukup ya. Sekian dari kelompok kami, semoga kalian paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yuk kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lemak akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salim dan sebelah saya. Nama saya Wasiasul Amirah. Nama saya Salamah dan sebelah saya. Nama saya Bidinatullah Isma dan sebelah saya. Nama saya Iroma. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang lemak yang akan dijelaskan oleh Mas Soya. Oke, jadi lemak itu adalah persenyawaan antara asam lemak dan gliserol. Lemak itu tidak bisa larut dalam air, tapi larut dalam larutan organik. Terus lemak itu dibedakan menjadi 3. Lemak sederhana yang bercampur dengan 3 asam lemak dan gliserol. 2 lemak campuran yang terdiri dari fosfolipid, fosfatid, dan lipoprotein. Dan 3 lemak asli yang terdiri dari asam lemak, sterol, kolesterol, dan berlarut vitamin D. Berikutnya sumber lemak. Bahan makanan sumber lemak ada 2 jenis, yaitu lemak nabati dan hewani. Lemak nabati mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Lemak nabati umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa. Contoh lemak nabati yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin, dan kacang-kacangan. Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh. Lemak hewani kecuali ikan dan kerang. Contoh lemak hewani yaitu mentega, susu, keju, daging, ikan, dan kuning telur. Fungsi lemak. Fungsi lemak antara lain 1. Sumber energi, 2. Pelarut vitamin A, D, E, dan K, 3. Sumber asam lemak esensial, 4. Pelindung organ tubuh, 5. Penyebab lamanya penyosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Ya, lalu ada pertanyaan, silakan dari kelompok. Fosfat sama fosfat itu kan musuh dalam kimia. Fosfatit itu hanya ketika dibanding dengan kata-kata lain, seperti apa fosfat itu. Nah, aslinya kalau nama unsurnya fosfat, kayak sulfur, ya kan? Kayak perum, dan lain-lainnya sama. Artinya sama. Ada lagi, satu lagi. Cukup? Ya, silakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Oke, kita sudah bahas semua pembelajaran ini ya. Bagaimana? Menyenangkan? Ya. Kita sudah tahu apa yang bisa kita pakai ketika nanti nasi beras tidak ada, bisa pakai yang tadi ditampilkan sorghum ya. Kita sudah tahu macam-macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan nama-nama kelompok kalian ya. Ada apa saja? Karbohidrat, vitamin, protein, lemak, mineral, dan yang terakhir air. Ya, betul sekali. Oke.
Setelah ini, sebelum nanti masuk ke evaluasi, nanti saya akan bagi soal tes untuk mengetahui sejauh mana kalian nanti mempelajari materi hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem organ pencernaan. Jadi nanti kita akan bahas mulai dari mulut, kemana saja makanan nanti akan berlabuh, ke lambung, setelah ke lambung kemana, nanti kita akan bahas semuanya, gitu ya. Oke, silahkan duduknya bisa agak berjauhan supaya bisa mengerjakan dengan tanpa contek-contek. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen. Waktunya 10 menit cukup ya? 5 soal saja. Silakan dikerjakan sendiri, tidak perlu diskusi ya, sebisanya. Waktunya lama, 10 menit. Jangan. Jam 10 menit pas lah. Soalnya bener orang kan. Fikri kon garap malah didelengi bae sih iki Arab kon dua pulpen wis li sampah berani niat sekolah iki iya pinggir ya.
makanan digarap kowe. Udah? Ini nanti dulu. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, ketua kelas silahkan dikumpulkan lembar jawabnya. Oke ya, kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Harapan saya semua dalam kondisi sehat terus. Nah, jangan lupa makan, tetapi tetap makan makanan yang bergizi. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.